Perkenalkan, nama saya Marcelino Sembel, dan di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari praktikum Cyber Security. Dan pertama-tama kita masuk pada lab 1, yaitu Working with Text Files in the ZLE. Dan langsung saja pada step pertama, Open Skype from the GUI. Dan pertama, di sini saya sudah login, dan selanjutnya kita membuka navigasi, aplikasi, kemudian CyberOps, dan kita membuka Skype. Dan selanjutnya kita copy teks yang sudah ada dan kita menyimpannya dengan um, format space.txt. Dan selanjutnya kita tutup Skype dan kita buka kembali dan kita pilih file dan kita open. Dan di sini ditanya, bisakah Anda could you immediately find space.txt, atau bisakah Anda menemukan file space.txt, dan di sini tidak ada. Dan selanjutnya kita akan mengaktifkan hidden file, all file, sorry, dan kita buka space.txt. Nah, selanjutnya kita tutup dan lanjut ke step kedua. Di sini kita akan membuka Skype dari terminal. Dan alternatifnya, kita juga dapat membuka Skype dari terminal dengan klik icon terminal yang terletak di bagian bawah. Dan selanjutnya kita ketik ls. Dan kita ketik Skype spasi space.txt. Nah, dan di sini langsung terbuka. Dan di sini ada pertanyaan, why the prompt is not show? Karena tidak dapat menerima perintah karena terminal menjalankan Skype. Dan selanjutnya, di jendela terminal ketik nano spasi space.txt untuk membuka file teks yang dibuat di bagian 1. Dan selanjutnya, nano akan meluncurkan dan secara otomatis membuat file space.txt. Meskipun teksnya mungkin tampak terpotong atau tidak lengkap, sebenarnya tidak, karena teks dibuat tanpa karakter kembali dan pembungkusan baris tidak diaktifkan secara default. Nano menampilkan satu baris teks yang panjang. Dan di sini ada pertanyaan, what character does Nano use to represent that a line continues beyond the boundaries of the screen? Tanda dolar. Dan selanjutnya pada step berikutnya, gunakan perintah ls untuk mencantumkan semua file di direktori home analyze. Dan berikutnya gunakan perintah ls lagi, tapi kali ini tambahkan opsi min-af. Dan kemudian gunakan perintah cat untuk menampilkan konten file .bas hrc.
Nah, selanjutnya gunakan perintah ls untuk membuat daftar isi directory atau etc. Dan berikutnya gunakan perintah cat untuk menampilkan isi file bash underscore bash rc file. Dan di sini ada pertanyaan, mengapa file konfigurasi aplikasi pengguna disimpan di direktori home pengguna dan tidak dibawa etc dengan semua file konfigurasi sistem lainnya? Di sini pengguna biasa tidak memiliki izin untuk menulis ke IPC. Karena Linux adalah sistem operasi multi pengguna, menempatkan file konfigurasi aplikasi pengguna di bawah etc akan menghalangi pengguna untuk menyesuaikan aplikasi mereka. Dan selanjutnya mengedit dan menyimpan file konfigurasi. Pertama-tama buka Skype dengan memilih aplikasi CyberOps dan Skype. Pilih file untuk melanjutkan jendela open file Skype. Karena bash rc adalah file tersembunyi tanpa ekstensi, Skype tidak menampilkan dalam daftar file. Jika fitur lokasi tidak terlihat di kotak dialog, ubah jenis file yang ditunjukkan dengan memilih semua file dari kotak drop jenis. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini, semua file di directory home ini. Dan selanjutnya pilih bash rc dan klik buka. Dan kemudian cari 32 dan ganti dengan 31. 32 ada kode warna hijau, sedangkan 31 melambangkan merah. Kemudian simpan file dengan memilih file, simpan, dan tutup Skype dengan mengklik icon X. Dan di sini ada pertanyaan, apakah jendela terminal yang sudah terbuka juga merubah warna hijau dari warna hijau menjadi merah? Tidak. File tidak. File bash.rc dijalankan dan diterapkan ketika terminal pertama kali dibuka, sehingga terminal apapun yang dibuka sebelumnya tidak akan terpengaruh oleh perubahan pada file bash.rc. Dan di sini sudah berwarna merah karena tab yang lama sudah di close dan ini adalah tab terminal yang baru. Dan selanjutnya perubahan yang sama dapat dilakukan dari baris perintah dengan editor teks tanpa nano. Editor teks seperti nano dari jendela terminal baru. Ketik nano.bashrc untuk meluncurkan nano dan secara otomatis memuat file bashrc di dalamnya. Dan selanjutnya ubah 31 menjadi 33. 33 adalah kode warna menjadi kuning. Nah, tekan Ctrl X untuk menyimpan.
Dan seperti tadi kita menekan Ctrl X untuk menyimpan dan klik Y untuk mengkonfirm. Lalu Nano will also offer you to the change dan klik Enter dan menyimpan dengan nama yang sama. Dan selanjutnya mengedit file konfigurasi untuk layanan. Pertama, buka file konfigurasi needs. Pertama, buka Nginx configuration file in Nano. Nama file konfigurasi yang digunakan di sini adalah custom_server.conf. Perhatikan bahwa bagian bawah jendela di atas perintah nano, nomor baris disorot dan dicantumkan pada baris 39. Ubah nomor port dari 81 menjadi 8080. Ini akan memberitahu Nginx untuk mendengarkan permintaan HTTP pada port TCP 8080. Selanjutnya pindah ke baris 47 dan ubah path dari user share Nginx HTML ke user share Nginx HTML text_id.lab. Dan selanjutnya klik Ctrl X untuk menyimpan file dan klik Y, kemudian Enter dan menggunakan custom underscore server. Perintah di bawah ini untuk menjalankan Nginx menggunakan file konfigurasi yang dimodifikasi. Dan selanjutnya klik icon browser web di dock untuk meluncurkan Firefox. Pada bilah alamat ketik 127.0.0.1 titik 2 80 untuk menyambung ke server web yang dihosting di mesin lokal pada port 8080. Halaman yang terkait dengan lab ini akan muncul. Setelah berhasil membuka beranda Nginx, lihat pesan koneksi di jendela terminal. Apa yang dimaksud dengan pesan kesalahan tersebut? Pesan kesalahan dihasilkan oleh koneksi halaman web yang berhasil dan tampaknya disebabkan oleh hilangnya file favicon.ico di directory lab.supportfiles. Untuk mematikan server web Nginx, tekan Enter untuk mendapatkan prompt perintah dan ketik perintah berikut di jendela terminal. Selanjutnya, Anda dapat menguji apakah server Nginx memang dimatikan dengan terlebih dahulu, menghapus riwayat terkini di web browser, lalu tutup dan buka kembali web browser, lalu masuk ke beranda Nginx di 127.0.0.1.2.8080. Dan di sini apakah halaman web muncul? Tidak. Dan ingat, karena file disimpan di etc, Anda memerlukan izin root untuk mengeditnya. Dari jendela terminal, jalankan sudo skype /etc/nginx /custom underscore configuration.conf.
Dan ini untuk meluncurkan Skyeng sebagai root. Dan selanjutnya kita masuk pada lab 2, Getting Familiar with the Linux Shell. Dan pada step pertama, masuk ke Virtual Machine CyberOps Workstation sebagai analis. Dan di sini saya sudah masuk. Dan selanjutnya, kita langsung ke step 2, tampilkan halaman manual dari baris perintah. Dan untuk mempelajari lebih lanjut tentang halaman manual, ketik kawan dan sebutkan beberapa bagian yang disertakan dalam halaman manual. Di sini ada beberapa bagian halaman manual seperti name, hypnosis, description, example, overview, default, option, files, um, see also, no, dan history. Dan selanjutnya ketik key untuk keluar dari halaman manual dan gunakan um, the main command untuk mempelajari lebih lanjut tentang perintah CP. Apa fungsi dari perintah CP? Copy file dari salah satu lokasi ke lokasi lain di sistem file lokal. Dan selanjutnya, perintah apa yang akan Anda gunakan untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang perintah PWD? Apa fungsi dari perintah PWD? Di sini perintah main PWD digunakan untuk mengakses halaman manual tentang PWD. Perintah PWD mencetak nama direktori saat ini atau direktori kerja. Dan step selanjutnya, ketik PWD pada prompt. Dan apa direktori saat ini? Di sini home garis miring analyze. Dan navigasikan ke direktori home analyze jika ini bukan direktori Anda saat ini. Ketik cd home garis miring analyze. Udah. Ketik list L pada prompt perintah untuk mencantumkan file dan folder yang ada di folder saat ini. Dan selanjutnya di direktori saat ini digunakan perintah mkdir untuk membuat 3 folder baru sciops underscore folder 1, sciops folder 2, dan sciops folder 3. Dan selanjutnya ketik mkdir sciops. Selanjutnya ketik list L untuk memverifikasi bahwa folder telah dibuat. Dan selanjutnya ketik cd home analyze sciops dan folder 3. Dan tekan enter. Di folder manakah Anda sekarang? Home analyze sciops folder 3. Seperti yang ditunjukkan oleh sciops folder 3 saat diminta. Dan selanjutnya gunakan perintah mkdir untuk membuat folder baru bernama sciops folder 4 di dalam folder sciops folder 3. Dan kemudian gunakan perintah list L untuk memverifikasi pembuatan folder. Nah, di sini folder sudah. Dan
Nah, hingga saat ini saya telah menggunakan jalur lengkap. Jalur lengkap adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada jalur yang selalu dimulai dari direktori root. Dimungkinkan juga untuk bekerja dengan jalur relatif. Jalur relatif mengurangi jumlah teks yang akan diketik. Untuk memahami jalur relatif, kita harus memahami dan em, dari direktori PsyOps folder 3 keluarkan list LA. Ubah direktori saat ini ke home analyze PsyOps folder 3. Ketik cd dan apa yang terjadi? Tampaknya hanya penerjemah perintah yang mengubah direktori ke direktori saat ini. Dan mengubah direktori menjadi direktori. Akan mengubah direktori yang naik satu tingkat. Direktori ini juga dikenal sebagai direktori induk dan ketik cd. Dan apa yang terjadi? Em, Direktori diubah menjadi home analyze yang merupakan direktori tepat di atas PsyOps folder 3. Juga dikenal sebagai direktori induk. Dan selanjutnya, apa yang akan menjadi direktori saat ini jika Anda mengeluarkan perintah cd di menggunakan perintah cd dan menggunakan simbol yang tertera di sini. Dan jawabannya adalah home. Dan selanjutnya, apa yang akan menjadi direktori saat ini jika Anda mengeluarkan perintah cd menggunakan simbol yang ada yang tertera. Di sini jawabannya garis miring terbalik atau akar sistem file. Dan selanjutnya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan menjadi direktori saat ini jika Anda mengeluarkan perintah cd dengan simbol yang tertera di sini? Jawabannya adalah garis miring terbalik atau akar sistem file. Karena ini adalah level tertinggi, tidak ada perubahan ke atas yang dilakukan karena direktori root tidak memiliki direktori induk. Dan selanjutnya, step 4, nah, gunakan perintah cd untuk berpindah ke direktori home analyze. Dan gunakan perintah echo untuk menggemakan pesan karena tidak ada keluaran yang ditentukan. Echo akan menampilkan keluaran ke jendela terminal saat ini. Dan selanjutnya gunakan operator untuk mengarahkan output echo ke file teks, bukan ke layar. Dan tidak ada keluaran yang ditampilkan. Apakah itu diharapkan? Nah, ya, outputnya dialihkan ke file
sum underscore text underscore file.txt. Dan selanjutnya, perhatikan bahwa meskipun file sum underscore text underscore file.txt tidak ada, file tersebut secara otomatis dibuat untuk menerima output yang dihasilkan oleh echo. Gunakan perintah list L untuk memverifikasi apakah file tersebut benar-benar dibuat. Selanjutnya, gunakan perintah get untuk menampilkan konten file teks sum underscore text underscore file.txt. Gunakan operator lagi untuk mengarahkan keluar echo yang berbeda dari echo ke file teks sum underscore text underscore file.txt. Dan sekali lagi gunakan perintah get untuk menampilkan konten file teks sum underscore text underscore file.txt. Dan apa yang terjadi dengan file teks tersebut? Jelaskan. Oh. File teks telah sepenuhnya digantikan oleh pesan baru. Operator menghancurkan konten file txt sebelum menulis pesan yang digaungkan oleh echo. Mirip dengan operator, operator juga memungkinkan untuk mengarahkan data ke file. Perbedaannya adalah menambahkan data ke akhir file yang dirujuk. Menjaga konten saat ini tetap utuh untuk menambahkan pesan ke sum underscore text underscore file.txt. Berikan perintah di bawah ini. Dan gunakan perintah get untuk menampilkan lagi isi file teks sum underscore text underscore file.txt. Apa yang terjadi dengan file teks tersebut? Jelaskan. Pesan baru telah ditambahkan ke akhir file, menjaga konten aslinya tetap utuh. Dan selanjutnya, kita langsung poin B, gunakan list L untuk menampilkan file yang disampaikan ke directory home analyze. Dan berapa banyak file yang ditampilkan? Di sini ada 9. Dan selanjutnya gunakan perintah list la untuk menampilkan semua file di directory home analyze, termasuk file yang tersembunyi. Dan berapa banyak file yang ditampilkan sekarang? Lebih banyak dari sebelumnya. Jelaskan. Lebih banyak lagi yang ditampilkan ls lah. Selain file biasa, semua file tersembunyi di folder. Dan apakah mungkin menyembunyikan seluruh direktori dengan menambahkan titik sebelum namanya juga? Apakah ada direktori dalam keluaran? List lah tadi di atas. Ya, ada banyak direktori tersembunyi di keluaran. Berikan 3 contoh file tersembunyi yang ditunjukkan pada list lah. Config bash underscore history dan sini selanjutnya ketik perintah man ls saat diminta untuk mempelajari lebih lanjut tentang perintah ls list. Ya. Selanjutnya langsung saja pada perintah cp digunakan untuk menyalin file di sekitar sistem file lokal. Saat menggunakan cp, salinan file baru dibuat dan ditempatkan di lokasi yang ditentukan, membiarkan file asli tetap utuh. Parameter pertama adalah file sumber, yang kedua adalah tujuan. Keluarkan perintah di bawah ini untuk menyalin teks sum underscore text underscore file.txt dari directory home ke folder sciops folder 2. Dan selanjutnya gunakan perintah list untuk memverifikasi
Oh sorry, identifikasi parameter di perintah CP di atas, apa file sumber dan tujuan. Di sini search home analyze underscore sum underscore text file.txt destination home analyze underscore sciops underscore folder 2 sum underscore text underscore file.txt. Dan selanjutnya gunakan perintah list untuk memverifikasi bahwa sum text file .txt sekarang ada di sciops folder 2. Gunakan perintah list untuk memverifikasi bahwa sum text file.txt juga ada di directory home. Selanjutnya gunakan perintah rm untuk menghapus file. Ketik ls ya. Dan selanjutnya di Linux directory dipandang perintah rm juga digunakan untuk menghapus directory, tetapi opsi rekursif harus digunakan. Dan ketik list l. Memindahkan file, cara kerjanya mirip dengan menyalin file. Perbedaannya adalah memindahkan file akan menghapusnya dari lokasi aslinya. Gunakan perintah mv untuk memindahkan file di sekitar sistem file lokal, seperti perintah cp. Perintah mv juga memerlukan parameter sumber dan tujuan. Keluarkan perintah di bawah ini untuk memindahkan sum text file txt dari home analyze sciops folder 2 kembali ke directory home. Dan ketik list l sciops folder 2 dan ketik list l home analyze. Dan di sini ditanya mengapa titik digunakan sebagai parameter tujuan MV. Dan di sini jawabannya, titik berarti MV harus memindahkan file ke direktori saat ini. Karena direktori saat ini sudah home analyze. Direktori tempat file harus dipindahkan. Gunakan titik mewakili hal itu saja. Dan selanjutnya, perintah MV juga dapat digunakan untuk memindahkan seluruh direktori dan file yang ada di dalamnya. Untuk memindahkan sciops folder 3 dan semua file serta direktori yang ada di dalamnya ke sciops folder 2, gunakan perintah di bawah. mv sciops underscore folder 3 dan sciops underscore folder 2. Dan kemudian list L home analyze jumlah. Ya, hasilnya jumlah 20. Nah, dan selanjutnya gunakan perintah list untuk memverifikasi bahwa direktori sciops folder 3 telah dipindahkan dengan benar ke sciops folder 2. Selanjutnya, apa keuntungan menggunakan baris perintah Linux? Baris perintah memungkinkan pengguna lebih banyak pilihan dan kontrol atas antarmuka grafis. Ketika pengguna menjadi lebih berpengalaman dengan baris perintah, pengguna dapat menggabungkan perintah-perintah ini dalam skrip untuk melakukan tugas-tugas rutin. Antarmuka baris perintah menggunakan lebih sedikit sumber daya saat pengguna mengelola komputer dari jarak jauh.
Perkenalkan, nama saya Natasha Immanuela Mongkau dengan NIM 2102, 1106, 0242. Dan di sini saya akan meng-live demo dan menjelaskan tentang Lab Linux Server. Di sini kita diminta untuk akses the command line. Selanjutnya, ketikkan sudo ps -elf, masukkan kata sandi. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan, why was it necessary to run ps as root, preferencing the command with sudo? Menjelaskan perintah ps dengan hak istimewa sudo diperlukan karena memungkinkan perintah tersebut menampilkan informasi tentang semua proses yang berjalan pada sistem termasuk proses yang dimiliki pengguna lain. Tanpa akses root, ps hanya akan menampilkan proses milik pengguna saat ini yang mungkin tidak memberikan tampilan menyeluruh tentang semua program yang berjalan di latar belakang, terutama yang dimiliki oleh layanan sistem dan pengguna lain. Dengan menggunakan sudo, pengguna mendapatkan izin yang diperlukan untuk melihat informasi tentang semua proses, memastikan representasi yang lengkap dan akurat dari status sistem. Selanjutnya, ketikkan sudo ps min ej Di sini ada pertanyaan, how is the process hierarchy present by ps? Jawabannya, pada output yang disediakan oleh perintah ps dan opsi min ejh, hierarki proses diwakili melalui indentasi child process di bawah parent process. Setiap proses didaftar dengan proses ID dalam kurung PD, parent group ID dalam kurung PGID, session ID yaitu SID, controlling terminal, elapsed, CPU time, dan perintah yang melalui proses CMD. Selanjutnya, kita ketikkan net start. Nah, di sini outputnya itu ada local address, foreign address, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada, maaf, kita ketikkan sudo net start min tune-up. Nah, di sini terlihat ada active internet connection, ada local address-nya, ada foreign address, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan, what is the meaning of the min t, min u, min n, min a, and min p option in netstart? Jawabannya, opsi yang digunakan dengan perintah netstart memodifikasi outputnya untuk menampilkan jenis informasi terkait jaringan tertentu. Contohnya, min t menampilkan koneksi TPC, min u menampilkan koneksi UPD, FA menampilkan
min_n menampilkan alamat numerik daripada pengguna nama host. FA menampilkan semua soket yang mendengarkan dan tidak mendengarkan. Min_p menampilkan PHD dan nama program yang terkait dengan setiap soket. Is the order of the option important to Nestat? Jawabannya, pada kasus Nestat, urutan opsi pada U-nya tidak menjadi masalah. Nestat didesain untuk menginterpretasikan setiap opsi secara independen dan akan menghasilkan output yang sama tanpa memperhatikan urutan opsi yang diberikan. Selanjutnya, di sini be set on the nested output showing the item D. What is the layer protocol connection status and PHD of the process running on port 80? On port 80. Yaitu jawabannya yaitu 4 layer protokol TPC, local address and port, lalu remote and address and port, connection status listen, PHD di proses, dan protokol process name, NGINX master P. Jadi proses yang berjalan pada port 80 memiliki PHD 395 dan berhubung dengan server NGINX. Pertanyaan selanjutnya, while port numbers are just convention, can you guess what the kind of service is running on port 80 TPC? Jawabannya, port 80 umumnya digunakan untuk HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mentransmisikan halaman web dan data terkait di World Wide Web. Oleh karena itu, kemungkinan besar layanan yang berjalan pada port 80 TPC menyajikan konten web seperti server web, seperti Apache HTTP server atau NGINX. Selanjutnya, di sini kita diminta untuk mengetik sudo ps elf grep 395. Enter. Selanjutnya, ada pertanyaan. The process PHD 395 in Jinx, how could that be calculated from the output above? Jawabannya berdasarkan kolom terakhir dari baris 1, keluarannya menunjukkan baris perintah Jinx dapat disimpulkan bahwa PHD 395 terkait dengan proses NGINX. What is NGINX? What is function use Google to learn about NGINX? NGINX adalah perangkat lunak server web
sumber terbuka populer yang dikenal dengan kinerja, stabilitas, dan skalabilitasnya dengan yang tinggi, awalnya dikembangkan untuk mengatasi masalah si Tenka mengenai sejumlah besar koneksi simultan. Nginx sejak saat itu telah mendapatkan adopsi yang luas sebagai server web proses proxy balik, menyeimbang beban, dan change HTTP. Pertanyaan selanjutnya, the second line show that proses tier 96 is owned by a username HTTP dan has process number 396 as the parent process. What does that mean? Is the common behavior? Ya, ini berarti bahwa Nginx memulai proses tier 96 di bawah nama pengguna HTTP ini normal karena Nginx menjalankan dirinya sendiri untuk setiap klien yang tersambung ke port 80 TPC. What is the last line showing GERB 395? Baris terakhir menunjukkan GERB 395 adalah hasil dari perintah yang digunakan untuk memfilter keluaran PS ketika menggunakan perintah GERB untuk mencari pola tertentu pada keluaran perintah lain. Dalam hal ini PS, perintah GERB itu sendiri akan menjadi sebuah proses. Selanjutnya, kita di sini diminta untuk mengetikkan telnet 27.0.0.18080. Enter. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan, why was the error sent as a web page? Error dikirim sebagai halaman web karena Nginx adalah server web dan dikonfigurasikan untuk merespons perintah HTTP dengan konten web termasuk pesan error. Selanjutnya kita mengetikkan telnet di sini masih on progress. Ada pertanyaan, use telnet to connect to import 86. What happens? Explain. Tidak dapat tersambung karena sambungan ditolak. Telnet adalah protokol berbasis TPC dan tidak akan dapat tersambung ke port UDP. Reflection. What are the advantage of using Netstat? Jawabannya, Netstat menawarkan beberapa keuntungan untuk analisis jaringan dan pemecahan masalah, yaitu yang pertama, penentuan jaringan. Netstat memungkinkan pengguna untuk memonitor koneksi jaringan secara real-time. Ini sangat berharga bagi administrator yang perlu melacak koneksi yang aktif, mengidentifikasi perilaku yang tidak biasa, dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan jaringan. Yang kedua, detail koneksi. Ini memberikan informasi terperinci tentang koneksi jaringan aktif, termasuk alamat lokal dan jarak
jauh, protokol yang digunakan status koneksi dan ID proses yang terkait dengan setiap koneksi, tingkat detail, dan membantu administrator memahami bagaimana data mengalir melalui jaringan dan proses apa yang terlibat. Yang ketiga, manajemen sumber daya. NetStat membantu dalam memantau penggunaan sumber daya dengan menampilkan informasi seperti jumlah data yang dikirim dan diterima, jumlah paket yang dijatuhkan, dan status antarmuka jaringan. Informasi ini membantu dalam mengidentifikasi kemacetan kinerja dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Yang keempat, analisis keamanan. Dengan menunjukkan koneksi aktif dan port yang mendengarkan, NetStat membantu dalam mengidentifikasi potensi ancaman keamanan seperti upaya akses yang tidak sah, koneksi yang mencurigakan, dan layanan mendengarkan yang tidak dapat menimbulkan risiko keamanan. Yang kelima, diagnostik. NetStat adalah alat diagnostik yang berharga untuk memecahkan masalah konektivitas jaringan. Alat ini dapat membantu menentukan sumber masalah konektivitas seperti koneksi yang gagal, host yang tidak dapat menjangkau, dan konflik port. Yang keenam, analisis protokol. NetStat mendukung protokol TPC dan UPD sehingga memungkinkan administrator untuk menganalisis koneksi untuk layanan berbasis TPC. Dan layanan berbasis UDP, cakupannya yang komprehensif ini memungkinkan analisis aktivitas jaringan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, NetStat adalah alat serbaguna dan tangguh yang memberikan wawasan penting pada administrator tentang aktivitas jaringan, membantu pemantauan jaringan, pemecahan masalah, dan analisis keamanan. Selanjutnya, what are the advantage of using Telnet? Is it safe? Jawabannya, Telnet memiliki beberapa keuntungan, tetapi penggunanya memiliki resiko keamanan yang signifikan. Keuntungan Telnet yaitu yang pertama, koneksi sederhana Telnet menyediakan cara yang mudah untuk membuat sambungan berbasis teks ke server atau perangkat jarak jauh melalui jaringan sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan antarmuka baris, perintah, atau aplikasi berbasis teks dari jarak jauh. Yang kedua, fleksibilitas protokol. Telnet mendukung berbagai protokol dan nomor port sehingga cocok untuk menyambungkan ke berbagai layanan dan perangkat yang menggunakan komunikasi berbasis teks seperti SMTP, HTTP, dan lain sebagainya. Yang ketiga, alat diagnostik. Telnet dapat digunakan sebagai alat diagnostik untuk memverifikasi apakah layanan atau port jarak jauh dapat diakses dan responsif. Dengan mencoba membuat sambungan Telnet ke port tertentu, pengguna dapat dengan cepat menentukan apakah layanan tersebut berjalan dan menerima sambungan. Namun, terlepas dari kelebihannya, Telnet pada dasarnya tidak aman dan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, komunikasi tidak terenkripsi. Telnet mengirimkan semua data termasuk kredensial login dan informasi sensitif lainnya dalam bentuk teks biasa melalui jaringan. Hal ini membuatnya rentan terhadap penyadapan, peningkatan pengintaian paket, dan serangan man in the middle, di mana penyerangan bisa mencegat dan melihat data yang dikirimkan. Yang kedua, tidak ada mekanisme autentikasi. Telnet tidak menyediakan mekanisme autentifikasi bahwa untuk memverifikasi identitas pengguna atau server. Akibatnya, siapapun yang memiliki akses jaringan ke server Telnet berpotensi menyambung ke server tertentu tanpa memberikan kredensial apapun yang mengarah ke akses tidak sah dan pelanggaran keamanan. Yang ketiga, kurangnya integritas data karena Telnet mentransmisikan data dalam teks biasa tanpa enkripsi, maka tidak ada jaminan integritas data. Penyerang dapat memodifikasi atau merusak paket data yang ditransmisikan yang berpotensi menyebabkan kerusakan data atau injeksi perintah
jahat. Yang keempat, kerentanan keamanan implementasi telnet mungkin mendukung kerentanan keamanan seperti buffer yang meluap atau kelemahan bypass autentikasi yang dapat dieksploitasi oleh penyerang untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem atau mengeksekusi kode yang sewenang-wenang. Secara keseluruhan, meskipun telnet mungkin menawarkan kesederhanaan dan kenyamanan untuk akses jarak jauh dan konektivitas, penggunanya sangat tidak disarankan untuk alternatif yang lebih aman seperti HHH yang menyediakan komunikasi enkripsi, autentikasi yang kuat, dan perlindungan integritas data. Ya, perkenalkan, nama saya Lisandro Pasla dengan NIM 21021160151. Di sini saya akan melanjutkan tugas praktikum tugas 3 keamanan cyber. Di sini saya masuk ke lab locating log file. Kita langsung masuk ke CyberOps Workstation Virtual Machine. Di sini kita langsung ke step 1. Because log file are essentially a way to track specific event, the type of information stored varies depending of the application or service generating the event. Nah, di sini kita popular web server. Nah, di sini describe what happened. Di sini jawabannya telah saya tulis di laporan saya. Jawabannya pada hari Rabu 22 Maret pada jam 11.23.12 titik 27.022 pagi tahun 2017, klien dengan alamat IP 209.165.200.230 meminta file yang tidak ada bernama favicon.ico. File tersebut seharusnya berada di jalur berikut yang di sini. Filenya seharusnya berada di sini, tetapi karena tidak dapat ditemukan, file tersebut memicu kesalahan. Di sini kita masuk ke use cat command below the list a web server sample log file. The sample di sini kita masuk di sini. Kita langsung ketik cat /var /log stes tutorial.log, enter. Nah, bisa kita lihat outputnya telah keluar. Is the output above this still confirmation? Explain why the output of the cat command is in different format than the single entry. So ini item. Ya, ini adalah web event. Bidang-bidang tersebut memiliki urutan yang berbeda, tetapi pesan get, keberadaan alamat IP klien, referensi ke berbagai browser web, dan HTTP 1.1 mengkonfirmasi bahwa ini adalah file log server web. Formatnya berbeda karena line ini dikonfigurasi untuk merekam bidang yang berbeda dalam urutan yang berbeda. Kita langsung masuk ke step 2, operating. Di sini kita diminta masuk. Di sini kita ketik sudo more /var /log /message, enter. Di sini kita masukkan passwordnya yaitu CyberOps, enter. Nah, di sini bisa lihat kita telah masuk. Log file are very important for troubleshooting. Assume that a user of that specific system report that a network operation were slow around. Can you find if so in what lines? Explain. Di sini pada hari Rabu 20 Maret pukul 14.28.33 hingga 14.29.05 pada baris ke-5 dan 8. Nah, bisa kita lihat di sini kartu jaringan
beralih dari atas ke bawah dengan cepat. Entry log dengan jelas mengkonfirmasi laporan pengguna. Lalu kita masuk ke part 9. Di sini kita kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini output-outputnya telah keluar. Selanjutnya coba kita Ctrl C. Nah, di sini kita disuruh mengetik main nginx, enter. Nah, di sini bisa kita lihat outputnya telah keluar. Scroll down. Nah, bisa kita lihat di sini ya, seperti yang bisa kita lihat di sini name nginx http mirip description. Scroll down the page to look at scroll down sampai paling bawah. Lalu di sini before looking for in file use the page and grep. Kita quit, lalu kita masuk, kita ketik ps ax grep nginx. Nah, bisa kita lihat telah keluar outputnya. Kita if inx is not running, enter dari situ. Nah, karena ini tidak running, kita coba kita ketik sudo /usr /sbin /nginx. Selanjutnya kita langsung masuk ke kita ketik ls /etc/. Nah, di sini bisa kita lihat telah muncul outputnya. Kita mencari seperti yang di sini tertulis. Kita buka dulu, kita cari. Nah, ini nginx. Selanjutnya kita lanjut, kita ketik ls main1 /etc/nginx lalu use recat comment to this. Nah, lalu kita tiket /etc/nginx/nginx.conter. Nah, bisa kita lihat outputnya terkeluar. Selanjutnya kita masuk ke bagian H. Di sini kita ketik ls
-1 /var /log /ter. Nah, sini telah keluar lagi inputnya. Lalu kita nah, di sini coba kita ketik sudo ls -1 /var /log /nginx. Lanjut kita masuk ke part 10. Di sini kita coba sudo tail /var /log /nginx /access.log. Nah, di sini filenya tidak kita temukan. Mungkin benar, kita salah mengetik. Kita lagi sudo tail.var .log /nginx /access.log. Nah, telah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, sudo tail -n 5 /var /log /nginx /access.log. Lalu kita masuk ke bagian C. Udah itu. Nah, kita masuk ke bagian C. Di sini kita ketik lagi kita ketik lagi sudo tail /var /log /nginx /access.log. Lalu with the tail running terminal, click the web browser icon under open web. Coba kita buka ya web browser. Lalu kita ketik seperti yang tertulis itu 127. Nah, enter. Welcome to nginx. Ya, coba kita keluar. Kita X. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Sini coba kita Firefox, enter Ctrl C. Coba kita Ctrl C. Nah, step 2 bonus tool, dan pada step 2 ini kita masuk, kita ketik jurnal CTL, enter. Sini kita enter lagi. Nah, this message remind you that because analyst is a regular user and not a member of either the ADM system, journal will group not log entry. It also states running journal with the queue option suppress the hint message. How can you run journal and see a log entries? Sini menjalankan jurnal CTL sebagai pengguna root akan menampilkan semua entry. Untuk menjalankan jurnal sebagai root,
tambahkan perintah sudo ke jurnal itu sudo jurnal ctl. Nah, kita masuk ke bagian B. Di sini coba kita tambahkan, kita Ctrl C, kita sudo jurnal ctl sb. Nah, setelah keluar inputnya, lalu kita Ctrl C, kita ketik sudo jurnal ctl b itu. Nah, keluar lagi inputnya. Lalu kita masuk ke bagian D, kita Ctrl C, sudo jurnal ctl list boots. Nah, bisa kita lihat telah keluar inputnya. Di sini kita masuk bagian E, kita Ctrl C lagi, sudo jurnal ctl science to horse go, enter. Nah, lalu kita lanjut ke bawah. Nah, bisa kita lihat telah keluar outputnya. Kita Ctrl C, kita masuk ke sudo jurnal ctl science one day ago. Nah, bisa kita lihat keluar outputnya. Kita Ctrl C saja, kita ketik sudo jurnal ctl u ginx service. Di sini to the journal comment not found. Selanjutnya kita coba, atau mungkin saya salah ketik, bentar. Benar, saya salah ketik. Kita lagi sudo jurnal ctl su mginx service. Nah, kita lihat telah keluar inputnya. Lalu kita masuk ke bagian C, kita ketik sudo jurnal ctl sf, enter, keluar outputnya. Lalu masuk bagian H, kita Ctrl C saja, sudo jurnal ctl u ginx service sf. Kita Ctrl C lagi, kita masuk ke bagian I. Di sini coba kita buka ke browser lagi, kita buka 127 visit, welcome to nginx. Nah, sekarang kita masuk ke lab navigating the Linux file system information settings. Di sini coba kita terminalnya kita hapus dulu. Ini Mozilla kita hapus, kita masuk ke terminal baru. Nah, di sini kita masuk ke part 11 exploring file system in Linux. Di sini kita langsung masuk ke step 2. Pada step 1 kita open terminal window,
Lalu step 2 use lsblk comment. Sini kita ketik lsblk, enter. Nah, keluar outputnya. The output will show that the CyberOps workstation VM has 3 blocks device installed. Nah, bisa kita lihat saja di sini. Lalu kita masuk ke bagian B. Di sini coba kita disuruh mengetik mount, enter, lalu keluar outputnya. Lalu kita masuk ke C, yaitu mount grab SDA1, enter. Nah, keluar. Lalu kita masuk ke bagian D. Sini kita cd slash enter, lalu ls n1, enter. Nah, what is the meaning of the output where the list file physically stored? Perintah pertama mengubah direktori menjadi direktori root. Direktori root adalah tingkat tertinggi dari sistem file karena /dev/sda1 dipasang pada direktori root, yaitu slashnya yang ini, slash. Dengan mendaftarkan file-file di direktori root, pengguna sebenarnya mendaftarkan file-file yang disimpan secara fisik di root system file /dev/sda1. Why is /dev/sdb1 not shown in the output above? Karena dev sdb1 saat ini belum di mount. Kita masuk ke step 3 di sini. Ini kita masuk ke bagian A. Kita ketik cd. Bentar. Ya. Kita enter. Kita ls min1. Sebentar. Oh, maaf, ternyata dia bukan min1 tetapi min-l. Kita kembali ke pertama saja. Di sini kita disuruh ls blk, lalu mount, lalu mount grab SDA1, lalu cd slash, lalu ls min-l. Nah, ini ternyata ini outputnya, ternyata saya salah. Selanjutnya kita ke step 3. Kita cd lalu ls min-l. Nah, setelah kita lihat hasilnya telah keluar, kita langsung masuk ke bagian B. Sini use min-l again. Di sini kita ls min-l second drive. Maaf, salah ketik. Drive. Lalu kita masuk, kita ketik di bagian C sudo mount /dev/sdb1 ini second drive. Passwordnya CyberOps. Nah, kita lalu masuk ke ls min-l
second drive lagi, second drive. Yes, oke. Bagian sini, why is the directory no longer empty where the file basically was. Nah, bisa kita lihat sini. Setelah mount ham analysis second drive menjadi titik masuk ke sistem file yang disimpan secara fisik di dev SDP1. Sini kita masuk ke yaitu mount grab SD, lalu kita masuk F sudo mount s dev /sdb1. Sini not mount. Nah, kita lanjut saja. Kita masuk ke part 12. Sini kita tik cd lab support files scripts. Nah, sini kita ls main l. Nah, sini terkeluar. Consider the cycle segment file. Who is the owner of the file? How about the group? Di sini ownernya itu analis. Ini analis, group analis. The permission for cycle are /rware. What does that mean? Pemilik file atau pengguna analis dapat membaca dan menulis ke file tetapi tidak dapat mengeksekusinya, yaitu /rw. Anggota grup analis selain pemilik hanya dapat membaca file atau /r, maksudnya garis R, tidak diperbolehkan eksekusi atau penulisan. Semua pengguna lain tidak diperbolehkan menulis atau mengeksekusi file itu. Kita langsung lanjut ke bagian C. Sini kita ketik touch mnt my new file.txt. Di sini denied. Nah, coba kita kembali, kita ls main ld mt. Nah, kita telah terbuat. Selanjutnya di sini izin directory atau /mnt dimiliki oleh pengguna root dengan izin drw xr xx. Dengan cara ini hanya pengguna root yang diperbolehkan menulis ke folder /mnt. What can be done for the touch commands shown above to be successful? Perintah dapat dijalankan sebagai root atau izin directory /mnt dapat diubah. Nah, masuk ke bagian D. Di sini kita klik sudo mount -dev /sdb1 second drive. Enter. Lalu kita change the second drive. Sini kita change itu sini second drive. Bentar. Oh, maaf, ternyata ada itu di sini. Bentar, coba kita ketik lagi. Sudo mount
sdef /sdb1 second drive. Coba kita coba ini. Nah, jadi ternyata saya salah inputnya, ternyata ada underscore. Nah, kita masuk, coba kita cd second drive, lalu kita ls min l. Nah, telah keluar inputnya. Di sini what are the permission of the mail text? Di sini jawabannya adalah ya ini rw garis r. Lalu kita masuk ke f. Di sini coba kita ketik sudo chmod 665 myfile.txt, lalu ls min l. Nah, keluar hasilnya. Did the permission change? What? Nah, di sini bisa kita lihat kita bisa lihat hasilnya, yaitu hasilnya rw rx. Lanjut, kita lanjut. What comment wall? Sini komennya adalah sudo chmod 77 myfile.txt. Di sini coba kita masuk bagian D, coba kita sudo chown analyst myfile.txt, lalu ls min 1 min l. Lalu kita masuk ke bagian H. Kita masuk ke bagian H. Di sini coba kita ketik echo test myfile.txt, look at myfile.txt. Nanti saya event. Kita masuk ke step 2 saja. Sini change back to the, coba kita cd lab.support.files ls min l. Keluar hasilnya. Compare what is the difference between their permission? Perbedaannya ada huruf D di awal sebelum izin directory malware. Perbedaannya ada di situ. Kita masuk ke part 13. Encoding. Kita masuk ke step 1. Di sini coba kita kembali. Bentar. Kita kembali ke ini. X saja ini. Kita masuk kembali. Kita masuk ls min l.
lalu ls l def. Nah, lalu kita ketik echo symbolic file 1.txt, lalu get file 1.txt, lalu echo hard file 2.txt, lalu get file 2.txt. Nah, lalu kita masuk ke bagian D, ln ss file 1.txt file 1 symbolic in file 2.txt file 2 hard. Nah, kita lanjut bagian E, coba kita ketik ls main l. Nah, keluar inputnya. Kita masuk ke bagian F, change the name. Sini coba kita ketik mv file 1.txt file 1 new.txt, lalu mv file 2.txt file 2 new.txt, lalu get file 1 symbolic. Nah, sini seperti inputnya no such file or directory. Ini coba kita ketik get file 2 hard. Nah, di sini sini what do you think what happened to file 2? Di sini pada hasil saya dua-dua tidak ketemu file or directory. Tapi di sini what do you think happen if you open a text editor and change the text file. Di sini jawabannya mengubah isi satu file akan mengubah isi file lainnya karena keduanya menuju ke encode yang sama pada hard disk drive. Sekian dari kelompok kami.